Goa Talo. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa serta Kerajaan Talo yang memiliki oleh dua saudara pada pemerintahan Raja Daeng Matanere Karaeng Tumaparisi Kalona. Kedua kerajaan ini dipersatukan. Goa dan Talo bersatu atas dasar kesepakatan sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun namun memiliki dua raja yang masing-masing punya wilayah kekuasaan. Di akhir abad ke-16, Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk agama Islam di Goa Talo. Ini sekaligus penanda kerajaan Goa Talo menjadi kesultanan. Pertumbuhan Islam di Goa semakin pesat. Pada tahun kedua kesultanan, semua rakyat berhasil diislamkan. Masa kejayaan kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaan saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin pada 1653 sampai 1669. Raja Goa ke-16 yang juga bergelar pahlawan nasional ini berhasil memajukan pendidikan dan kebudayaan Goa Talo. Sosok Sultan Hasanuddin yang berjuluk ayam jantan dari timur ini dikenal tidak mudah terpengaruh oleh asing. Dia juga menentang keras kehadiran VOC saat menguasai sebagian kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi. Pada masa keemasan kerajaan Goa Talo, wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Ada banyak saudagar muslim dari berbagai wilayah yang datang ke Goa dengan tujuan untuk berdagang. Kerajaan Goa Talo juga bersifat maritim karena sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Untungnya kerajaan Goa Talo saat VOC menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi, Sultan Hasanuddin berupaya melawan dengan bantuan dari Satuan Kekuasaan Seluruh Kerajaan Indonesia Timur. Peperangan melawan Belanda saat ini langsung dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, namun penjajah justru menambah pasukan yang membuat Goa melemah dan terdesak. Pada tahun 1667, Kerajaan Makassar mengakui kekalahannya dengan bersedia menandatangani perjanjian Bonggaya. Perjanjian ini dinilai merugikan Goa. Pertempuran dengan pihak penjajah pun kembali terjadi. Saat itu VOC kembali meminta pasukan tambahan yang akhirnya berhasil merobohkan benteng kekuasaan Kesultanan Goa. Pasca kalah, Sultan Hasanuddin turun tahta dan mengundurkan diri dari kerajaan. Perjanjian tersebut disudut-sudut sebagai penyebab runtuhnya Kesultanan Goa. Kesultanan Makassar mulai mengalami transisi kepemimpinan saat dipimpin Sultan Muhammad Abdul Qadir Al-Ayyubi. Kesultanan resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Peninggalan Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo banyak meninggalkan bukti sejarah yang dapat dilihat sehingga saat ini, yaitu Istana Balalompoa, Istana Tamalate, Masjid Katangka, Banteng Somba Upu, Banteng Fort Rotterdam. Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Malaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintang, yang terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura. Ibu kota dan kota terbesar di Riau adalah Pekanbaru. Kota besar lainnya antara lain Dumai, Salan Panjang, Bagan Siapi-Api, Bengkalis, Bengkinang, Tembilahan, dan Renggat. Kebudayaan Melayu merupakan ciri khas dari daerah Melayu yang dihasilkan dalam kehidupan orang-orang Melayu. Salah satu daerah yang ditempati orang-orang Melayu di Indonesia adalah Provinsi Riau. Sebagai provinsi yang mayoritasnya penduduk adalah orang Melayu, Riau menjadi pusat pariwisatawan yang unik bagi orang-orang yang ingin mengenal budaya Melayu dan kehidupan orang-orang Melayu. Banyak sekali pusat pariwisata di Riau, baik itu peninggalan sejarah, perpustakaan Melayu, maupun kondisi alam, serta adat istiadat orang Melayu yang unik dan mengagumkan. Pengembangan wisata di Riau, khususnya di Kabupaten Siak, merupakan kabupaten ke-6 terluas di Provinsi Riau, dengan pusat administrasi berada di kota Siak, Sri Indrapura. Kabupaten Siak secara geografis memiliki luas 8.556
km persegi atau 9,74% dari total luas wilayah Provinsi Riau, dan merupakan kabupaten yang memiliki potensi pariwisata yang belum tergali secara maksimal. Pariwisata di Kabupaten Siak secara umum bernuansa Melayu. Salah satu objek wisata yang menjadi kebanggaan masyarakat Siak sekaligus menjadi lambang dari kabupaten tersebut adalah Istana Asyariah Al-Hasimiyah, yang merupakan istana peninggalan kerajaan Siak di masa lalu. Selain objek wisata sejarah yang banyak terdapat di Kabupaten Siak, kabupaten ini juga memiliki potensi wisata bahari yang sangat menjanjikan, yaitu wisata sungai atau river tourism, di mana Sungai Siak merupakan ikon Kabupaten Siak. Wisatawan akan disuguhkan pemandangan indah di sepanjang aliran Sungai Siak. Beberapa fasilitas yang mendukung wisata bahari adalah kapal wisata, tempat makan, restoran, serta tempat istirahat. Salah satu inovasi yang dapat mendukung wisata bahari di perairan Laut Sungai Siak adalah kapal wisata. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, terdapat kapal wisata, sungai ada di Siak masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, seperti halnya 1. Masih minimnya jumlah kapal wisata. 2. Material baku untuk pembuatan kapal. 3. Metode pembuatan masih tradisional. 4. Jenis lambung yang digunakan monohull sehingga rendahnya stabilitas kapal dan ruang. 5. Tampilan dari eksterior kapal wisata masih sederhana. Dan 6. Penggerak kapal masih menggunakan motor bakar. Begitu juga dengan teknologi yang digunakan dalam membuat kapal masih dilakukan secara tradisional, ditinjau dari bahan baku yang digunakan untuk membuat kapal, umumnya menggunakan material kayu. Untuk itu, perlunya inovasi-inovasi teknologi perkapalan yang telah diteliti dan dikembangkan sebagai referensi dalam penerapan perancangan dan pembuatan kapal wisata Sungai Siak. Saat ini sudah banyak berkembang pembuatan kapal dari bahan komposit atau fiber. Penggunaan fiber sebagai pengganti kayu tentu dapat mengatasi atau mengurangi penebangan hutan. Keuntungan dari dan penggunaan komposit sebagai material baku kapal adalah bobot kapal akan menjadi ringan sehingga konsumsi bahan bakar akan menjadi irit. Tionghoa. Etnis Tionghoa merupakan bahan yang kajian yang menarik untuk diperbincangkan dengan segala permasalahan yang dihadapinya. Membicarakan etnis Tionghoa adalah sesuatu yang menyenangkan dan menjadi bagian dari diskusi mengenai peradaban manusia dengan segala kesulitan. Etnis Tionghoa sebagai etnis yang sukses dalam hal merantau ke negeri orang, termasuk di Indonesia, terutama di Sumatera Timur. Kedatangan etnis Tionghoa di Sumatera Timur dimulai pada abad ke-15 ketika armada perdagangan Cina datang mengunjungi pelabuhan Sumatera Timur dan melakukan hubungan dagang dengan sistem barter. Hubungan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Pada tanggal 7 Juli 1863, Paus Keifar Elef dan delegasi dari perusahaan kapal Belanda Van Leeuwenhoek dan Swart tiba di lingkungan kapal tersebut. Mereka mendapat hak embark dari Sultan selama 20 tahun. Namun, karena perusahaan itu mengalami kerugian, yaitu pecah. Karena itu, ia mendirikan usaha sendiri dengan bantuan modal dari perusahaan Belanda dan membuka kebun tembakau di Sumatera Timur. Usaha pertumbuhan tembakau ini terus berkembang. Tenaga kerja yang cukup banyak, semakin dibutuhkan. Pihak Belanda merasa tidak cocok dengan buruh ekonomi. Karena itu, pengusaha Belanda berusaha mendapatkan tenaga kerja dari ketika Nietzsche mendirikan NVDA Daily Machiavelli pada 1868 dan mengaku sistem kerja golongan dan mengenalkan sistem kerja kontrak untuk kuli-kuli kebun tembakaunya. Maka lahirlah sistem kuli kontrak. Dalam sistem kontrak, setiap kuli diikat sebagai sebuah perjanjian kerja di perkebunan selama 5 tahun. Lalu diturunkan 3 tahun dengan ketentuan yang berat. Sistem ini ternyata merupakan celah bagi kebanyakan kuli Tionghoa untuk merubah nasib mereka yang hanya berupa kuli. Setelah kontrak habis, mereka menjadi seorang pedagang dengan modal tabungan hasil gaji mereka sebagai kuli. Mereka membuka kedai-kedai kecil dan berdagang berkeliling. Inilah merupakan titik balik bagi perekonomian etnis Tionghoa dan hal ini juga yang membuat masuknya etnis Tionghoa ke Indonesia, yang kemudian menetap di Indonesia. Tetapi mereka bukanlah kesatuan yang homogen. Di negeri Cina sendiri mereka terdiri dari beberapa kelompok suku. Demikian pula lah halnya dengan etnis Tionghoa di Indonesia.
Suku-suku di etnis Tionghoa ini mulai menyebar ke pelosok Sumatera Timur, termasuk ke kota Binjai. Mereka melakukan beragam aktivitas seperti aktivitas sosial, ekonomi, dan kegiatan lainnya, sehingga membentuk suatu komunitas-komunitas etnis Tionghoa yang didasari pada persamaan nasib dan suku bangsa. Faktor kerja kontrak ini ternyata memiliki arti penting bagi penggerakan dan perkembangan etnis Tionghoa di Sumatera Timur. Walaupun para tuan kebun menginginkan para kuli agar tetap memperpanjang kontrak kerjanya di perkebunan, tetapi tekad yang kuat untuk memiliki kehidupan yang lebih layak dengan tabungan uang yang diperoleh selama menjadi kuli mendorong orang Tionghoa untuk mengubah nasib dari daerah perkebunan di tempat-tempat strategis lainnya. Meski tidak sedikit para kuli yang kembali ke negaranya setelah habis kontrak, etnis Tionghoa mulai membeli tanah-tanah dari orang-orang pribumi. Daerah Binjai di wilayah lainnya seperti Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, dan Siantar, dan mulai tersebar di seluruh wilayah Sumatera Timur. Makin lama mereka mulai menetap dan membentuk permukiman Tionghoa yang kemudian menunjuk ke tengah kota dan membentuk usaha vital di kota tersebut. Pasang surut perkembangan etnis Tionghoa terjadi seiring dengan banyaknya peraturan-peraturan yang mempengaruhi sisi kehidupan etnis Tionghoa. Sampai tahun 1968, agama dan adat istiadat Cina tidak diberikan kesepakatan berkembang oleh pemerintah. Dan pada masa itu, etnis Tionghoa merasa sedikit tersisih dan di pemerintahan dan agama. Ditambah lagi, pada masa itu, etnis Tionghoa juga dilarang untuk menggunakan bahasa Cina dan harus bersekolah di sekolah pemerintah. Banyak juga dari mereka yang memeluk agama Kristen. Baru pada tahun 1969, pemerintah mengakui dua agama minoritas yaitu Buddha dan Konghucu seperti agama yang diakui secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1969. Di kota Binjai itu tersendiri, ternyata pada masa-masa perkebunan juga sudah ada etnis Tionghoa yang bermukim. Mereka mengaku sudah mendirikan pekong-pekong kecil sebagai tempat persembahan dan ucapan terima kasih atas hidup mereka, dan hingga saat ini sudah sangat pesat perkembangan etnis Tionghoa di kota Binjai. Sudah berdiri megah beberapa vihara mewah dan besar di pusat kota Binjai. Juga terdapat tempat perkumpulan sosial sebagai tempat berkumpul dan mengadakan acara keagamaan, serta seolah-olah yang mayoritas etnis Tionghoa dan mereka sudah tergabung dalam perkumpulan Batak Tionghoa Indonesia dan juga tergabung ke dalam PASTI atau Paguyuban Suku Tionghoa Indonesia. Etnis Tionghoa ini menarik minat penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul Sejarah Etnis Tionghoa di Kota Binjai. Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi adalah pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta pada 1755 sampai 1792. Sultan Hamengkubuwono I juga merupakan pendiri dari Keraton Yogyakarta pada 5 Agustus 1717. Pada masa kepemerintahannya pernah terjadi sebuah pertempuran hebat antara Mangkubumi dengan Pakubuwono II yang didukung oleh VOC. Pertempuran ini terjadi akibat perlakuan buruk yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff terhadap saudara lelaki Pakubuwana II. Sikap ini kemudian membuat Pangeran Mangkubumi memberontak melawan VOC dan sekaligus saudaranya yang dianggap terlalu patuh pada Belanda. Masa muda, nama asli dari Sri Sultan Hamengkubuwono I adalah Bendera Raden Mas Sujono. Ia lahir di Kartasura 6 Agustus 1717. Hamengkubuwono I merupakan putra dari Amangkurat IV, Raja Kasunanan Surakarta. Sedari kecil, Hamengkubuwono I dikenal sangatlah cakap dalam keprajuritan. Berkat kecakapannya itu, pada 27 November 1730, ia diangkat menjadi Pangeran Lurah. Ketika ia mulai beranjak dewasa, Hamengkubuwono I mulai mendapat gelar sebagai Pangeran Mangkubumi. Pangeran Lurah
sejarah adalah pangeran yang dituakan di antara para putra raja. Selain itu, Hamengkubuwono I juga merupakan sosok yang taat beribadah. Dan sifatnya ini, Hamengkubuwono I pun mendapat pengikut yang selalu setia kepadanya. Perjuangan pada 1740 telah terjadi pemberontakan antara orang Tionghoa di Batavia yang tersebar sampai ke seluruh Jawa. Awalnya, Pakubuwono II, kakak Mangkubumi, mendukung pemberontakan tersebut, namun Pakubuwono II mulai berubah pikiran setelah melihat VOC tampak lebih unggul. Pada 1742, Istana Kartasura pun diserbu oleh pemberontak. Pakubuwono II terpaksa harus membangun istana baru di Surakarta. Pemberontakan ini kemudian dapat ditumpas oleh VOC dan Cakraningrat IV, pemimpin Madura Barat. Sisa-sisa pemberontakan yang diketuai oleh Raden Mas Said, keponakan Pakubuwono II, dan Mangkubumi berhasil merebut tanah Sukowati. Tetapi Mangkubumi berhasil memberantas Mas Said pada 1746. Tidak berhenti di situ, masalah lain kembali muncul. Datanglah Gubernur Jenderal VOC, Baron van Imhoff. Ia mendesak Pakubuwono II untuk menyewakan daerah pesisir kepada VOC dengan harga 20.000 rial atau melunasi hutang keraton pada Belanda. Sayangnya, hal ini ditentang oleh Mangkubumi. Akibatnya, terjadi pertengkaran karena Baron van Imhoff menghina Mangkubumi. Mangkubumi yang merasa sakit hati lantas pergi meninggalkan Surakarta pada Mei 1746. Perang Tahta Jawa ketiga, perang antara Mangkubumi dengan Pakubuwono II yang dibantu oleh VOC ini disebut Perang Sukesi Jawa II atau Perang Tahta Jawa ketiga pada 1747. Mangkubumi mendapat kekuatan melalui 13 prajurit yang ia punya. Pertempuran demi pertempuran pun dilalui yang dimenangkan oleh Mangkubumi. Akhir tahun 1749, Pakubuwono II terkena sakit parah. Tanggal 11 Desember, ia pun menyerahkan kedaulatan negaranya secara penuh kepada VOC sebagai perlindungan Surakarta. Semenjak Mangkubumi telah melantik dirinya sendiri sebagai raja dengan gelar Pakubuwono III pada 12 Desember. Di sisi lain, VOC pun mengangkat putra dari Pakubuwono II untuk menjadi Pakubuwono III. Oleh sebab itu, gelar Pakubuwono III pun dimiliki oleh dua orang yang kemudian memicu terjadinya pertempuran kembali. Pada 1751, pertempuran besar terjadi di tepi sungai Boguwonto. Mangkubumi berhasil menghancurkan pasukan VOC yang dipimpin Kapten Deperlah. Akhir pertempuran, pada 1752, Mangkubumi dengan Raden Mas Syahid mengalami perselisihan. Perselisihan ini mengenai keunggulan supremasi tunggal atas Mataram yang tidak terbagi. Mangkubumi kemudian memberi tawaran untuk mengalahkan Raden Mas Syahid. Tawaran ini diterima oleh pihak VOC pada 1754. VOC diwakili Nicholas, gubernur wilayah pesisir utara Jawa. Mangkubumi kemudian bertemu dengan Nicholas pada September 1754. Hasil dari perundingan mereka adalah adanya kesepakatan di mana Mangkubumi mendapatkan setengah wilayah kerajaan Pakubuwono III, sedangkan VOC mendapatkan daerah pesisir untuk disewa dengan harga 20 real dengan dibagi dua, 10 real Mangkubumi, 10 real VOC. Akhirnya, pada 13 Februari 1755, dilakukan pengesahan dan tanda tangan naskah perjanjian Giyanti, di mana Mangkubumi diakui sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Dari perjanjian Giyanti ini kemudian terbentuklah Yogyakarta. Kematian Hamengkubuwono I wafat pada 24 Maret 1792. Ia dimakamkan di Astana Kasuwargan, Pajimatan, Imogiri. Untuk menghargai jasa-jasanya, pada 10 November 2006, Hamengkubuwono I diberi gelar pahlawan nasional.